Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima dengan NIM 208180013 semester 6 Lokal A Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di video ini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Tuste-Tustre terhadap Kemampuan Analisis Matematis Siswa Kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sarolangun. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. B. Identifikasi masalah. C. Batasan masalah. D. Rumusan masalah. E. Tujuan penelitian. Dan F. Manfaat penelitian. A. Latar belakang masalah. Yang pertama, kemampuan seorang guru dalam memberikan pelajaran sangat diperlukan dalam mengembangkan prestasi anak didik. Dari hasil observasi, itu guru pembelajaran hanya didominasi oleh guru, sehingga siswa menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Nah, peneliti di sini memberikan solusi, yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Tuste-Tustre, karena model pembelajaran tipe ini memberikan kesempatan pada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga nanti hasilnya siswa memiliki kemampuan analisis matematis yang tinggi. Selanjutnya, B. Identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kemampuan analisis peserta didik mata pelajaran matematika. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada pendidik. Yang ketiga, masih rendahnya tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi-materi matematika yang telah disampaikan oleh pendidik. Yang keempat, penggunaan model pembelajaran yang kurang bervariasi, kurang tepat dan tidak bervariasi. Selanjutnya, C. Batasan masalah. Yang pertama, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sarolangun. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan penelitian adalah model pembelajaran kooperatif tipe Tuste-Tustre. Yang ketiga, materi yang akan diajarkan adalah tentang pokok bahasan bilangan berpangkat dan bentuk akar. D. Rumusan masalah. Yang pertama, berapa besar skor kemampuan analisis matematis yang diajarkan melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Tuste-Tustre. Yang kedua, berapa besar skor kemampuan analisis matematis yang diajarkan melalui penerapan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, apakah ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan analisis matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran Tuste-Tustre dengan yang menerapkan model pembelajaran konvensional. Kemudian yang keempat, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Tuste-Tustre terhadap kemampuan analisis matematis siswa kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sarolangun. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui besar skor kemampuan analisis matematis yang diajarkan melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Tuste-Tustre. Yang kedua, untuk mengetahui besar skor kemampuan analisis matematis yang diajarkan melalui penerapan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan analisis matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran Tuste-Tustre dengan yang menerapkan model pembelajaran konvensional. Yang keempat, untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Tuste-Tustre terhadap kemampuan analisis matematis. Yang F. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis memperkaya referensi bagi guru, peneliti, dan masyarakat ilmiah pada umumnya, serta mengembangkan program dalam upaya meningkatkan kualitas siswa dalam pembelajaran. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi peserta didik, penelitian ini dapat mempengaruhi kemampuan analisis matematis dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Tuste-Tustre. Yang kedua, sebagai sumbangsi pemikiran bagi pendidikan dan pencerahan bagi pendidik, khususnya pada mata pelajaran matematika dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Tuste-Tustre. Bab 2. Landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. A. Deskripsi teori. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe Tuste-Tustre. Yang kedua, model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, kemampuan analisis matematis.
yang B. Studi relevan, yang C. Kerangka berpikir, dan yang D. Hipotesis. A. Deskripsi teori. 1. Model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. Yang A. Model pembelajaran. B. Model pembelajaran kooperatif. C. Model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. D. Langkah-langkah model pembelajaran tipe to stay to stray. E. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. A. Model pembelajaran. Dari beberapa pendapat mengenai model pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana yang digunakan untuk acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola-pola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Yang B. Model pembelajaran kooperatif. Dari beberapa pendapat mengenai model pembelajaran kooperatif, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu bentuk pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama atau kelompok yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang, sehingga peserta didik dapat bersemangat dalam belajar serta akan tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Yang C. Model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. Dari beberapa pendapat mengenai model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray adalah model pembelajaran kelompok yang dimana setiap kelompok terdiri dari 4 orang, yang mana nantinya 2 orang tinggal dan 2 orang pergi. Maksudnya 2 orang tinggal sebagai penyambut atau penerima tamu dan 2 orang yang pergi berlaku sebagai tamu. Kemudian di akhir nanti setiap orang akan kembali kepada kelompok masing-masing dan berdiskusi kembali tentang hasil yang didapat setelah bertamu dan tinggal, sehingga didapatlah hasil ataupun jawaban terhadap permasalahan. D. Langkah-langkah model pembelajaran tipe to stay to stray. Yang pertama, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 peserta didik. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan dikerjakan bersama. Yang ketiga, setelah selesai, 2 anggota dari masing-masing kelompok diminta meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke kelompok lain. 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas memberikan informasi dan hasil kerja mereka ke tamu mereka. Yang kelima, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok semula dan melaporkan apa yang mereka temukan dari kelompok lain. Yang terakhir, setiap kelompok lalu membandingkan dan membahas hasil pekerjaan mereka semua. E. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. Mampu menciptakan dan menumbuhkan suasana belajar kelompok peserta didik untuk saling berbagi informasi dengan kelompok-kelompok peserta didik yang lain, sehingga materi yang disampaikan oleh pendidik lebih menarik dan menyenangkan yang akan berdampak pada kemampuan analisis matematis peserta didik. Kekurangannya, pembagian kelompok yang memerlukan waktu banyak dan adanya kelompok yang beranggotakan lebih dari 4 orang atau kurang dari 4 orang. 2. Pembelajaran konvensional. Dari beberapa pendapat mengenai pembelajaran konvensional, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konvensional adalah suatu metode penyajian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung atau ceramah terhadap siswa guna mentransfer segala ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dalam pembelajaran ini, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, sehingga siswa bertindak sebagai penerima informasi yang diberikan oleh guru. 3. Kemampuan analisis matematis. Dari beberapa pendapat mengenai kemampuan analisis matematis, dapat disimpulkan bahwa kemampuan analisis matematis adalah kemampuan bernalar untuk menguraikan suatu masalah dengan melakukan identifikasi masalah, menggunakan konsep yang sudah diketahui dan mampu menyelesaikannya dengan cepat. B. Studi relevan. Judul penelitiannya yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray terhadap hasil belajar matematika siswa pada kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Swasta Muhammadiyah 13 Tanjung Merawat tahun pelajaran 2017-2018 yang ditulis oleh Nurul Hayati. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan hasil penelitiannya adalah hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Relevansi dengan penelitian ini sama-sama melihat pengaruh pada model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray, tetapi beda tidak melihat hasil belajar matematika melainkan melihat kemampuan analisis matematika.
Penelitian yang kedua yaitu jurnal yang judulnya penerapan model Marder terhadap peningkatan kemampuan analisis dan evaluasi matematis siswa SMP, yang diteliti oleh Setiani Laila Sagita dan Indriani Eka Herdiawati tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian yaitu model Marder dapat meningkatkan aktivitas siswa pada setiap pertemuannya karena setiap tahapan Marder menekankan pada keterlibatan siswa sehingga terdapat peningkatan kemampuan analisis siswa dengan kategori tinggi dan evaluasi matematis siswa dengan kategori sedang. Relevansi dengan penelitian ini sama-sama melihat kemampuan analisis matematis siswa. Kerangka berpikir, sumber masalah pembelajaran, identifikasi masalah, kemudian dilakukan pretest, ada kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran two-stage two-tray, dan ada kelas kontrol yang menerapkan model pembelajaran konvensional. Kemudian dilakukan post-test, analisis, yang terakhir kesimpulan. D. Hipotesis. H0 tidak terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe two-stage two-tray terhadap kemampuan analisis matematis siswa. HA terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe two-stage two-tray terhadap kemampuan analisis matematis siswa. Bab 3 prosedur penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. B. Metode penelitian. C. Variabel penelitian. D. Populasi dan teknik pengambilan sampel. E. Instrumen penelitian. F. Teknik pengumpulan data. Dan G. Teknik analisis data. A. Tempat dan waktu penelitian. Tempat yang akan diambil sebagai tempat penelitian adalah di MTSN 1 Sarolangun, RT 2 Kelurahan Aurgading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan Oktober sampai Desember 2021, bertepatan semester ganjil tahun ajaran 2021-2022, dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 9 MTSN 1 Sarolangun. Metode penelitian ini adalah desain eksperimen yang digunakan adalah quasi eksperimen design, dan quasi eksperimen design yang digunakan adalah non-equivalent control group design. C. Variabel penelitian. Variabel bebas atau independennya yaitu model pembelajaran two-stage two-tray. Kemudian variabel terikatnya atau dependen adalah kemampuan analisis matematis. D. Populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sarolangun. Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu dengan menggunakan teknik simple random sampling atau sampel acak sederhana. E. Instrumen penelitian, yaitu tes. Alat evaluasi tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Uji validitas, 2. Uji reliabilitas, 3. Uji tingkat kesukaran, 4. Uji daya pembeda. F. Teknik pengumpulan data. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap penyusunan, yang ketiga tahap pelaksanaan. G. Teknik analisis data. Uji prasyaratnya yaitu 1. Uji normalitas menggunakan uji Lilliefors, 2. Uji homogenitas menggunakan varians terbesar dan varians terkecil. Pengujian hipotesisnya yaitu uji hipotesis menggunakan uji T atau uji perbedaan dua rata. Nah, itu saja pemaparan proposal dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.